Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti saya akan membahas mengenai perkembangan historiografi atau perkembangan penulisan dalam sejarah. Perkembangan historiografi. Historiografi berarti karya sejarah dari masa lampau sampai masa sekarang yang dikenal dengan sejarah kontemporer. Di dalamnya ada pendekatan yang dipakai para sejarawan untuk menulisnya. Karya tulisan sejarah di Indonesia banyak ditulis para sejarawan dari negeri maupun dari luar negeri. Dalam perkembangannya, historiografi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, historiografi kolonial dan modern. Penulisan sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan sampai pasca kolonial umumnya ditandai dua hal. Yang pertama, bersifat politik dan ideologis atau kurang ilmiah. Nanti akan dijelaskan secara spesifik di slide yang berikutnya. Kemudian, menunjukkan unsur kejayaan dan kebesaran dari struktur kekuasaan yang dominan atau kekuasaan yang tertentu. Berikut perkembangan penulisan sejarah dari zaman kerajaan sampai sekarang. Nanti yang kita bahas ada 3 historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional, kemudian historiografi kolonial, dan yang terakhir adalah historiografi modern. Kita lanjut dulu, kita bahas yang historiografi tradisional. Penulisan sejarah yang bercorak historiografi tradisional sudah ada pada zaman kerajaan zaman Hindu-Buddha dan berkembang pada masa Islam di Indonesia. Ciri-ciri historiografi tradisional yaitu sebagai berikut. Istana sentris karena berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Jadi penulisan di sini emang kurang valid karena dalam penulisan di historiografi tradisional ini memang dibuat untuk kepentingan sang raja. Kayak gitu. Selanjutnya adalah feodal aristokratis karena berfokus pada kehidupan kaum bangsawan feodal, bukan kehidupan rakyat jelata. Jadi ini emang yang digambarkan kebanyakan kalau dalam historiografi tradisional atau penulisan yang tradisional itu bangsawannya aja atau golongan yang tertinggi, misalnya kayak raja dan sebagainya. Jadi masyarakat yang ada pada zaman itu kurang diperhatikan dalam penulisan ini. Selanjutnya, subjektivitas tinggi karena penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas permintaan sang raja. Sama kayak yang di poin yang pertama, intinya di sini penulisan itu emang untuk kepentingan sang raja itu sendiri. Dari ciri-ciri tersebut, tujuannya melegitimasi dan melanggengkan kedudukan sang raja. Nah, tujuannya itu untuk memperkokoh kedudukan sang raja karena ini ditulis atas dasar permintaan sang raja itu sendiri. Selanjutnya, banyak mengandung anakronisme dalam penyusunannya. Intinya anakronisme itu kronologis peristiwanya itu kurang diperhatikan. Kemudian yang nomor 6, umumnya penulisan tidak disusun secara ilmiah, serta banyak data yang bercampur baur antara unsur mitos dan realitas. Kemudian berbagai mitos, legenda diarahkan untuk mengukuhkan kedudukan sang raja. Kembali lagi intinya penulisan secara tradisional ini emang untuk memperkokoh atau melenggangkan kedudukan sang raja. Yang ketujuh, sumber datanya sulit untuk ditelusuri, bahkan kadang mustahil untuk dibuktikan. Terus kemudian yang nomor 8, regiosentris, artinya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya setempat. Intinya, penulisan historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha itu bersifat politis dan ideologis yang melanggengkan status quo atau melanggengkan kedudukan seseorang. Seperti contohnya tadi adalah seorang raja. Jenis karya yang dapat dikategorikan dalam historiografi tradisional adalah prasasti, babad, dan hikayat. Prasasti dijadikan bagian sumber tradisional karena prasastilah menjadikan sumber utama untuk mengetahui awal kerajaan Hindu-Buddha atau ketika masa-masa Hindu-Buddha. Hikayat dan babad dasarnya sama, hanya beda dalam penyebutan saja. Hikayat itu dikenal di Melayu, sedangkan
Mataram atau Babat tadi dikenal di Kerajaan Mataram. Hikayat merupakan kesusastraan Melayu yang keseluruhannya ceritanya didominasi oleh karya-karya bernafas ajaran Islam. Hikayat mempunyai dua bentuk tulisan, yaitu syair dan pantun. Sementara Babat itu adalah merupakan kronik atau sumber yang panjang dan terperinci yang ditulis dengan bahasa Jawa. Babat menceritakan tentang sejarah kerajaan pahlawan kejadian tertentu. Kemudian, Babat memiliki kedudukan penting dalam penulisan sejarah karena memuat peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi, Babat ini bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Ini yang saya maksud tadi, Babat, kayak gitu. Kemudian ini hikayat. Selanjutnya kita bahas historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya sejarah yang dengan ciri khas Eropa sentris atau Belanda sentris. Karya ini pada umumnya ditulis ketika penjajahan Belanda di Indonesia dan menceritakan kehidupan orang-orang Belanda serta orang Eropa yang ketika menjajah di Indonesia. Salah satu karya sejarawan Belanda yaitu adalah Van Leeuwen. Fokus penulisan ini adalah kehidupan warga Belanda itu sendiri. Contohnya pemerintahan, gubernur, jenderal, pegawai, dan sebagainya. Akan tetapi, kondisi rakyat Indonesia yang terjajah itu malah tidak tertulis dalam historiografi kolonial. Karena tulisan tersebut untuk kepentingan Belanda, maka dari itu banyak tulisan yang tidak sesuai. Ini saya kasih contohnya. Perlawanan Pangeran Diponegoro muncul dua interpretasi atau dua versi atau dua penafsiran. Dari sudut penulisan Belanda dianggap sebagai pemberontak. Akan tetapi ketika dari sudut pandang penulisan sejarah Indonesia itu dianggap sebagai pahlawan karena memberontak penjajahan. Tapi ketika itu di penulisan Belanda, itu menjadi pemberontak karena dia memberontak kolonial atau Belanda, seperti itu. Jadi intinya penulisan kolonial ini adalah untuk kepentingan sang penjajah itu sendiri. Karya tulisan kolonial di Indonesia salah satunya itu ini dan ini. Kita bahas yang terakhir adalah historiografi modern atau penulisan sejarah secara modern. Penulisan ini marak atau banyak bermunculan setelah kemerdekaan di Indonesia. Penulisan ini kemudian diarahkan pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1957 diadakan sebuah seminar nasional sejarah yang pertama di Yogyakarta yang merupakan kebangkitan penulisan sejarah nasional. Salah satu yang dibicarakan adalah penulisan sejarah berpandangan Indonesia sentris. Jadi, historiografi modern itu lebih untuk kepentingan keluarga Indonesia itu sendiri atau sejarah Indonesia itu sendiri. Penulisan sejarah modern diharapkan dapat menjadi alat pemersatu dengan memberikan keberadaan Indonesia melalui jejak sejarahnya. Muhammad Yamin pada waktu menjabat menjadi Menteri Pendidikan berpendapat bahwa penelitian ilmiah harus mengarah pada interpretasi nasional agar berguna untuk memperkuat kesadaran nasional. Kemudian, Muhammad Yamin sendiri diantaranya menulis Gajah Mada, Diponegoro, dan 6.000 tahun Sang Merah Putih. Penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris disebut historiografi nasional. Misi utama atau inti dalam penulisan sejarah modern ini adalah untuk memperkuat rakyat Indonesia. Karena dalam penulisan sejarah modern itu digambarkan bagaimana rakyat itu mengusir penjajahan, bagaimana rakyat Indonesia itu berjuang bersama-sama untuk mengusir kerja paksa atau kolonial atau penjajahan dan sebagainya. Maka dari itu sang pembaca itu akan terketuk hatinya untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang akhirnya misi utamanya ini tercapai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.